Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham ya. Nah, jadi kali ini kita bakalan bahas Bitcoin untuk bulan Juni ya. Nah, ini dia teman-teman ya, ada beberapa gambaran di bulan Juni ini. Nah, salah satunya mungkin kita akan coba untuk menggambarkan cryptocurrency ataupun juga Bitcoin ya, lebih utamanya. Kita akan mengerucutkan sebenarnya mau kemana arah Bitcoin gitu ya. Nah, tapi sebelum teman-teman itu untuk nonton video lebih lanjut, kalian bisa subscribe aja channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share ya. Nanti setelah itu kalian bisa gabung ke dalam grup Telegram ya, linknya ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang sudah bergabung, selamat. Kita bakalan share-share ataupun juga sharing-sharing tentang technical analysis dan juga lain-lain gitu. Yang jelas kalau ada mau ditanyakan silahkan tanyakan saja di dalam grup. Nah, untuk harga Bitcoin sendiri saat ini ada di 27.190 USDT. Nah, apa yang terjadi dengan Bitcoin selanjutnya gitu ya. Oke, next di sini kita akan lebih dalam ke technical analysis setelah melihat beberapa part gitu ya. Nah, yang pertama di sini kita lintip dulu untuk harga Bitcoin 405, padahal di video sebelumnya 422 juta. Dan di sini untuk crypto fear and greed-nya ada di 51, masih netral lah kalau menurutku gitu ya. Nah, semoga aja ini menjadi greedy nanti ketika dia turun ya, bukan dia malah jadi fear ataupun juga ketakutan. Untuk crypto bubbles hari ini merah-merah merona karena Bitcoin juga merah, jadi banyak sekali yang merah teman-teman ya. Ini hari Rabu dan ini sudah menjelang weekend sih, masih lama lah ya, tapi di sini udah mendekati hari Jumat ya, hati-hati. Nah, ini secara weekly-nya saja banyak sekali yang warna merah ya, lebih banyak yang merah yang besar dibandingkan yang hijau. Nah, untuk kalau kalian tahu koin PP ini, ada koin yang bisa dibilang katanya menggantikan Shiba Inu, itu adalah koin meme yang naiknya cepat dan turunnya juga cepat gitu. Ya, namanya juga koin meme lah ya, kalian tahu sendiri lah, tanpa fundamental, cuma mengandalkan FOMO aja. Nah, di sini kalian bisa lihat crypto bubbles ya, ada di sini. Bitcoin itu naik, kemarin naik ya 5% untuk market cap daily-nya. Namun untuk saat ini dipatahkan ya, jadi 2,5% minus, dan Ethereum di sini minusnya 1,9%, BNB 1,8%. Nah, tiga ini yang wajib kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, namun ada yang lebih menarik yaitu USDT juga turun 0,1%. Harusnya kalau Bitcoin turun maka USDT-nya naik dan begitu sebaliknya. Namun sekarang itu bukan menjadi patokan lagi ya teman-teman ya, dan juga Bitcoin dominan atau juga BTC Dom itu juga nggak menjadi patokan, karena kita tuh kalau misalnya mau trading di market 2023 ini, yang pertama kalian harus rajin-rajin lihat news dan juga kalian harus sering-sering mantau yang namanya pergerakan dari bandar, yaitu bisa lihat dari transaksi Whales ataupun juga di sana kalian bisa lihat Whales alert gitu ya, ada di Telegramnya. Oke, untuk news ya di sini mungkin ada banyak sekali sih sebenarnya good news. 1 jam yang lalu salah satu newsnya itu mungkin Kongres could propose Biden tentang Bitcoin dan crypto mining tax from debt killing deal. Nah, itu dia guys. Nah, tapi di sini ada yang satu yang sangat mencolok ya bagiku, yaitu dari JP Morgan. Ya, JP Morgan ini akhir-akhir ini muncul lagi setelah dia nggak nampak dari mulai waktu Bitcoin turun dari 60.000 ke 48 aku terakhir ya lihat JP Morgan itu gencar-gencarnya. Nah, setelah itu padam, redup. Setelah redup itu ini mulai naik lagi. Dia mengatakan Bitcoin akan ke 45.000 ya, feelingku dia waktu itu nyangkut di 48 ribuan lah ya, siapa tahu dia mau take profit langsung kalau misalnya Bitcoin ke harga tersebut. Nah, di sini JP Morgan mengatakan Bitcoin saat ini undervalue atau juga itu harganya itu bisa
ke 45.000 ya teman-teman ya. Mungkin maksudnya itu dia akan ada kejutan dari Bitcoin ya, yaitu tiba-tiba harganya melonjak tinggi gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini 13 menit lalu dari Bitcoin News ya, di sini mendekati penembusan di bawah 27.000 karena kepercayaan konsumen Amerika Serikat menyentuh level terendah dalam 6 bulan. Nah, hati-hati teman-teman ya, kalau misalnya ini Bitcoin terancam punah, lebih baik kalian itu siap-siap take profit atau juga yang minus take minus gitu. Langsung aja kalian withdraw semuanya, hati-hati. Ini berarti crypto exchange Bybit on road to winning crypto lisensi from Kazakhstan. Nah, jadi Bybit ini bakalan meminta izin lisensi ataupun juga lisensi kepada Kazakhstan dulu ya. Oke, ini dari Bitcoin News sebenarnya banyak ya. Aku biasanya baca berita dari Bitcoin News teman-teman, karena ini update banget nih 3 jam yang lalu, bahkan ada yang berapa menit yang lalu gitu. Karena ini terupdate dan tergokil. Kalau teman-teman mau baca lengkap, kalian bisa klik saja pada bagian yang ada di sini, karena di sini langsung ditujukan kepada website mereka. Di sini ada newsbitcoin.com. Nah, itu kalau teman-teman mau baca lebih lanjut silahkan, karena kalau kalian baca dari beberapa apa ya, bisa dibilang kayak komunitas tapi yang tidak punya otentik, pokoknya nggak bisa dipercaya lah gitu ya. Ya itu sangat hati-hati karena jatuhnya FOMO gitu ya. Nah, jadi kalau untuk memilih news lebih baik cari yang netral seperti ini, begitu teman-teman. Oke, ini sebenarnya banyak ya berita, cuma kalau kita baca satu-satu menurutku sih terlalu lama, jadi itu memakan waktu. Lebih baik sekarang kita lihat dulu untuk analisa ini ya. Ini aku udah analisa dari kemarin. Nah, ini kalau kalian nggak percaya analisanya, ini mungkin kalian bisa lihat di yang sebelumnya teman-teman. Nah, kemarin kita Elliott Wave-nya sebenarnya udah kita jelasin ya, bahwasanya Elliott Wave kita itu kurang akurat ya. Jadi di sini kita akan coba menggunakan Elliott Wave kita ya, karena Elliott Wave itu kan di sini kita mau nyari kenaikan atau penurunan. Kalau misalnya penurunan, kita lihat dari resisten tertingginya, terus ke bawah, terus ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Nah, 5-nya di mana teman-teman? Nah, ini 5-nya di sini. Harusnya ya, ini Elliott Wave ini kan biasanya berlawanan ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia sudah turun sebanyak 5 kali ya, naik 5 kali, maka dia turun 5 kali. Nanti setelah dia turun 5 kali, dia bakalan naik lagi 5 kali gitu teman-teman. Nah, ini aku udah buatin juga garis channelnya, dan di sini dia juga menabrak dari moving average 50 ya. Nah, ini plan 2-nya berhasil ya teman-teman. Nah, ini dia, kalian bisa lihat sendiri. Nah, harusnya dia ke garis putus-putus warna biru dulu, karena garis putus-putus warna biru saat ini menjadi resisten dari Bitcoin. Menjadi support dari Bitcoin, dan menjadi resisten apabila candle Bitcoin berada di bawah garis-garis putus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari Bitcoin gitu ya. Aku rasa cukup sih teman-teman nih. Kalau misalnya nanti ini naik, dia naiknya segitu, dan bahkan kalau misalnya nanti dia turunnya juga bisa segitu. Nah, segitunya semana bang gitu ya. Nah, ini harusnya kemarin naik. Ini plan 1 gagal, dan kita lihat ada plan 2 gitu ya. Intinya semua itu kalian harus tunggu dia breakout gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya kalian tuh mau ngukur Bitcoin kenaikannya berapa atau penurunannya berapa setelah dia breakout atau breakdown, teman-teman bisa lihat aja garis yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini ini. Kalian nanti bisa ukur aja menggunakan tools yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa gunakan tools yang ada di sini, price rank. Di sini kalian bisa ukur aja dari yang paling tertinggi ke paling bawah untuk cari shortnya. Kurang lebih kenaikan atau penurunannya bisa mencapai 12,50% untuk Bitcoin. Dan begitu sebaliknya, kalau misalnya dia naik
maka dia akan bisa naik 12,50%. Oke teman-teman, gitu aja ya. Thank you udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.